Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan materi tentang memori jangka pendek. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Avensius Deridio Tanabuleng dengan NIM 097. Yang kedua ada Kofifa Junia Malia dengan NIM 107. Yang ketiga ada Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 124, dan yang terakhir ada Florencia Patrila Jimenez dengan NIM 127. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu short term memory atau memori jarak pendek. Memori jarak pendek adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali hal atau informasi yang diberitahukan beberapa detik sebelumnya. Informasi yang diterima tidak berbentuk kesan sensorik harafiah, melainkan diubah menjadi bentuk penyandian seperti dalam bentuk kata atau frase. Materi ini kemudian dikirim ke memori jangka panjang, atau jika tidak dikirim, memori ini akan menghilang untuk selamanya. Kapasitas dan durasi memori jangka pendek. Memori jangka pendek hanya mampu menyimpan informasi selama sesaat saja, kurang lebih sekitar 30 detik. Sedangkan jumlah informasi yang dapat disimpan pada memori jangka pendek relatif kecil, kira-kira sekitar 7 informasi atau unit. Contoh mudahnya bisa kalian bayangkan saat kalian ingin menghafalkan sebuah nomor telepon. Saya yakin kalian kesusahan untuk menghafalkan nomor telepon secara satu persatu. Misalkan 087 810 dan seterusnya. Dan karena itu, orang-orang biasanya menghafalkan nomor telepon dengan cara dikelompokkan. Biasanya dikelompokkan menjadi 3 atau 4 unit. Misalkan 087, 810, 927, dan seterusnya. Terdapat 3 cara penyandian informasi, yaitu ada auditori, visual, dan semantik. Penyandian auditori merupakan penyandian informasi yang paling dominan dalam short-term memory, beroperasi melalui indera pendengaran. Penyandian visual merupakan penyandian informasi menggunakan sandi-sandi visual, sedangkan penyandian semantik merupakan penyandian informasi yang berhubungan dengan makna. Bagaimana contoh-contoh atau penggambaran dari penyandian-penyandian yang ada di sini? Untuk auditori, sama seperti sebelumnya, contohnya adalah saat kalian menghafalkan nomor telepon. Kalian pasti akan mengucapkan nomor-nomor yang ada, kemudian kalian akan mendengarnya. Kemudian begitulah penyandian secara auditori. Bagaimana dengan penyandian visual? Contohnya adalah saat kalian ingin mengingat atau kalian sedang mengingat sebuah gambar ataupun wajah dari seseorang. Sedangkan pada penyandian semantik, contohnya adalah saat kalian diberi sebuah daftar belanja oleh orang tua kalian yang isinya adalah bawang, cabai, dan wortel. Nah, daftar belanjaan tersebut kalian hafalkan, dan saat kalian mendengar daftar belanja lagi, yang muncul di ingatan kalian pasti adalah bawang, cabai, dan wortel. Pengambilan informasi dari short term memory atau disingkat dengan STM atau memori kerja, yang merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan beberapa detik sampai 1 menit atau lebih. Namun memori jangka pendek biasanya hanya terbatas atau 7 informasi kecil, sehingga apabila beberapa informasi baru dimuat ke dalam simpanan jangka pendek, maka informasi lama akan tergantikan. Pada memori jangka pendek, informasi yang dibutuhkan langsung tersedia, sehingga seseorang tidak perlu mencari informasi tersebut di ingatannya, seperti halnya memori jangka panjang. Kemudian ada model memori kerja. Model memori kerja memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama putaran fonologis, atau disebut dengan phonological loop, yang berisi penyimpanan fonologis dan proses alkulatoris yang merupakan kemampuan mengingat informasi sebanyak yang dapat diulangi dalam durasi terbatas. Yang kedua, adalah sketsa visual spesial,
atau disebut dengan Visual Spatial Sketchet, yang memiliki kemiripan dengan putaran fonologis, namun berperan dalam mengendalikan kinerja visual dan spasial, yakni yang meliputi tindakan mengingat bentuk dan ukuran atau mengingat kecepatan dan arah objek yang bergerak. Kemudian yang ketiga, eksekutif sentral atau disebut dengan central executive, berperan dalam menentukan informasi yang harus diperhatikan, diabaikan, atau digabungkan. Short-term memory, perspektif neuroscience. Tugas utama neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi dalam otak. Otak merupakan pusat aplikasi manusia yang dapat memberikan instruksi kepada seluruh elemen. Dipengaruhi oleh stimulus yang didapatkan dari luar, sejumlah pengetahuan yang tersimpan dalam memori, dan respon terhadap stimulus yang ada. Sistem pengolahan informasi meliputi register sensorik short-term memory atau working memory dan long-term memory. Register sensorik menerima input dan menyimpannya selama persekian detik setelah input tersebut dibuang atau tersalurkan ke work memory. Sebagian besar input indrawi dibuang karena setiap saat otak dibombardir oleh banyak sekali input indrawi. Seluruh input indrawi kecuali bau langsung menuju ke talamus, di mana setidaknya beberapa hak dari input tersebut dikirimkan ke bagian cerebral cortex yang sesuai untuk diproses. Misalnya lobus-lobus otak yang memproses informasi-informasi indrawi yang tepat. Tetapi input ini tidak dikirimkan dalam bentuk yang sama seperti ketika diterima. Input tersebut dikirimkan sebuah persepsi saraf dari input tersebut. Contohnya ketika sebuah stimulus auditori diterima oleh talamus. Stimulus ini akan diubah menjadi padanan saraf dari persepsi stimulus tersebut. Persepsi ini juga berperan mencocokkan informasi-informasi dengan hal-hal yang telah tersimpan dalam memori. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 terkait short-term memory atau memori jangka pendek. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.